pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mata uang dolar Amerika Serikat itu bisa menjadi mata uang internasional hingga saat ini. Nah, kalian juga pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa kalau semua barang-barang internasional seperti minyak, logam mulia kayak emas, ataupun tiket pesawat, itu kalau transaksinya harus menggunakan dolar Amerika Serikat. Kenapa bukan rupiah, yen, ringgit, atau Singapura dolar, atau euro? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sejarah dan ceritanya. Kenapa mata uang dolar Amerika Serikat bisa menjadi mata uang terkuat di dunia. Awalnya, kata dolar itu berasal dari kata thaler, atau koin perak dari Eropa pada abad ke-16. Jadi, saat Amerika merdeka di tahun 1776, mereka tuh butuh mata uang sendiri sebagai simbol kedaulatan. Jadi pada tahun 1792, pemerintah Amerika itu membuat sebuah sistem moneter berbasis perak dan emas. Nah, nilai dolar tersebut itu ditentukan oleh berapa banyak logam mulia yang mereka miliki. Nah, namun seiringnya waktu, dolar itu bukan cuma jadi alat tukar nasional, tapi juga sebagai simbol ekonomi yang tumbuh dengan cepat, karena pada saat itu juga memang industri di Amerika itu makin kuat. Nah, kita lompat pada tahun 1944. Kala itu, dunia baru saja hancur karena Perang Dunia Kedua. Nah, banyak negara di Eropa itu bangkrut. Tapi, Amerika masih berdiri kuat. Dia punya dua hal penting. Pertama, cadangan emas. Yang kedua, ekonominya yang paling stabil di kala itu, walaupun perang sedang berlangsung. Nah, di sebuah konferensi bernama Bretton Woods, itu ada 44 negara sepakat menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai acuan nilai tukar global. Artinya, mata uang negara lain diikat ke dolar, dan dolar diikat ke emas. Jadi saat itu, satu emas itu setara dengan 35 dolar. Nah, sejak saat itu, dolar resmi menjadi pusat sistem keuangan dunia. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Tahun 1971, Presiden Amerika yang bernama Richard Nixon itu menghentikan penukaran dolar dengan emas. Kala itu dunia panik. Sistem Bretton Woods runtuh. Namun alih-alih hancur, dolar justru makin kuat. Kenapa? Karena semua negara sudah terlanjur menyimpan dolar sebagai cadangan visa. Lalu Amerika bikin kesepakatan dengan Arab Saudi. Minyak dunia hanya boleh dijual pakai dolar. Namun, kala itu lahirlah istilah petrodolar. Sejak saat itu, kalau kita mau beli minyak, negara manapun wajib punya dolar terlebih dahulu. Karena untuk semua transaksi minyak dunia itu wajib menggunakan dolar. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya, permintaan dolar terus bertumbuh menjadi tinggi. Nah, pada hari ini, itu sekitar 60% cadangan devisa dunia disimpan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Nah, tiap transaksi internasional, perdagangan global, bahkan utang luar negeri pun itu sebagian besarnya pakai dolar. Nah, kelebihannya, dunia itu jadi punya satu bahasa ekonomi yang sama, atau hanya punya satu bentuk transaksi, yaitu transaksi pakai dolar. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu ketika dolar naik, harga barang impor di banyak negara juga ikut naik. Nah, apalagi jika di Amerika terjadi krisis, nah itu bisa juga memberikan efek domino kepada banyak negara. Jadi, negara-negara lain pun ketika Amerika Serikat terkena krisis, itu akan berdampak pada negara-negara lain tersebut. Jadi, begitulah sejarah mengapa mata uang dolar Amerika Serikat bisa menjadi mata uang terkuat di dunia saat ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, di masa yang akan datang, apakah dolar masih akan menjadi raja? Atau digantikan oleh mata uang negara-negara lain yang sedang berkembang atau negara-negara maju yang lain? Karena kita bisa lihat sendiri, geopolitik dunia saat ini itu terus berputar. Terus ada dinamika baru, ada fenomena-fenomena ekonomi baru, contohnya seperti BRICS. Nah, apakah mata uang dolar ini bisa akan bertahan di masa yang akan datang? Nah, satu hal yang pasti, memahami sejarah mata uang itu juga berarti kita bisa memahami bagaimana kekuasaan sebuah negara bisa mendominasi keputusan ekonomi dan geopolitik dunia.